sembah, sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah, sujud kepadamu. Ku sembah, sujud kepadamu. Amin Tuhan. Ku sembah, sujud kepadamu. Haleluya. Mari berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hari ini, di Rabu ini tanggal 28 September, kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami bisa datang kembali Tuhan dalam tuntunan sepekan dalam tema manusia baru. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang menjadikan kami serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih banyak. Biarlah sebentar penuntunan ini kami senang tangan-Mu. Kami juga tidak lupa untuk nanti malam Tuhan, kami akan berdoa bersama untuk mendukung pelayanan para pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar kami memulainya. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tapi Engkau ambil alih. Engkau yang tak terbatas, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami semuanya menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang bersuka cita menyambut tuntunan dan firman sepekan ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semua, shalom. Puji Tuhan. Kita masuk lagi pada hari yang ketiga, tanggal 28 September 2022. Bagaimana kabar kita semua? Sudah memasuki manusia baru? Bagaimana kehidupan kita? Mempraktekkan bagaimana yang lama harus ditanggalkan? Jangan ingat-ingat lagi. Oh ya, saya jangan lupa nanti malam saudara ibadah tengah minggu yang biasanya kita lakukan bersama-sama. Ini makin besar bersama-sama dengan sub 3I ya. Kita khusus berdoa untuk pemimpin rohani kita yang sedang melayani di tanah perjanjian. Dan nanti semua ikut dalam online meeting di Zoom. Ya, puji Tuhan. Jadi nanti malam jam 7 malam jangan ada yang terlewat. Haleluya. Nah, kita melanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin tentang manusia baru. Selain Kristus yang dengan rupa sebagai manusia, dalam rupanya sebagai manusia mati. Itu menyelamatkan kita, membuka jalan, tabir terbuka. Tapi yang kedua, kita menanggalkan manusia lama. Itu upaya kita. Nah, yang ketiga, bagaimana dan maksud apa Tuhan ingin supaya kita semua menjadi manusia baru. Selain menjadi serupa dengan tujuan Allah pertama, tetapi yang kedua adalah supaya kita menjadi kabar baik bagi banyak orang. Kita mempersiapkannya dalam Lukas pasal yang ke-10. Hari ini kita dibantu oleh Pak Firdaus untuk membacakannya. Saudara, Lukas pasal 10 dimulai dengan 70 orang murid yang diutus Tuhan Yesus. Lukas pasal 10 bicara tentang pengutusan Tuhan Yesus kepada 70 orang murid. Kalau 12 murid itu mah udah biasa katanya. Itu mah inner circle-nya Tuhan Yesus, ring utamanya dia. Ya, saudara, ini 70 murid termasuk orang-orang kebanyakan yang mungkin tidak tercatat namanya, tidak pernah tertulis di Alkitab. Tapi 70 orang murid ini diutus untuk satu pesan yang luar biasa. Mari baca dulu ayat yang ketiga dari Lukas pasal 10. Silakan Pak, silakan. Lukas 10 ayat 3 begini firman Tuhan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Wah, itu catat. Pergilah, aku mengutus seperti anak domba di tengah serigala. Saudara, manusia barulah yang harus dan mampu untuk bisa pergi. Kenapa? Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba Allah. Bayangin ya, Yesus diutus Bapaknya di surga, Allah, Khalik langit dan bumi, menjadikan Yesus sebagai manusia Allah dalam dirinya dan mengutus kepada dunia
yang lingkarannya ya sama seperti serigala tadi dikatakan. Sekarang Yesus memberikan mandatori kepada murid-murid untuk pergi dan seumpama anak domba di tengah serigala, kesanalah kamu diutus. Bayangin ya, anak domba, bukan biang domba. Kita pikir sederhana saja, andai kata biang domba pun diutus ke tengah serigala, biang domba itu akan mati juga kan? Tetapi catat ya, Alkitab sedang tidak mempertontonkan peperangan jasmani, tapi Alkitab sedang mempertontonkan peperangan rohani. Alkitab berkata bahwa peperangan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Jadi itu peperangan kita. Peperangan serigala yang dimaksud adalah semua itikat, semua maksud-maksud jahat. Di sana kita diutus untuk memenangkannya. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah melewati hari kemarin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti hari pertama dan kedua, tolong ikuti dulu. Senin dan Selasa kemarin di YouTube KBR tentang tuntunan sepekan, temanya manusia baru ya. Nah, untuk apa? Untuk pergi. Dan kita ternyata tidak sendirian. Alkitab berkata, aku menyertai kamu. Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Kamu pergi ke tengah serigala memang. Kamu bisa dibantai oleh serigala, tetapi jangan takut. Sebab hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Katakan amin. Nah karena itu perhatikan ya, ayat 17 sekarang baca. Lukas 10 ayat 17, begini firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Haleluya. Nanti baca terus ya, lengkap ya. Nanti saya potong-potong supaya waktunya cukup. Jadi 70 murid itu disuruh pergi seumpama domba, anak domba ke tengah serigala. Logikanya hancur dia. Tapi catat, penyertaan Tuhan akan membawa seseorang yang sudah mengenakan manusia baru itu melewatinya dan memenangkannya. Pertanyaannya, kenapa Pak masih banyak hamba-hamba Tuhan sekalipun yang gagal jatuh dalam berbagai-bagai ujian? Yes, karena apa? Karena ada celah yang coba dibuka, sengaja dan tidak sengaja dia buka. Sehingga celah itulah yang iblis gunakan untuk merusak hamba Tuhan yang hebat itu. Alkitab berkata bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan keliling, mencari waktu yang baik. Iblis gak pernah cari waktu yang tidak baik. Iblis selalu cari waktu yang baik untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Waktu yang baik berbeda-beda. Apakah penyakit itu waktu yang baik bagi iblis? Bagi orang itu belum tentu. Bisa saja orang dalam sakit penyakit, kekeluhan-keluhan, itu bukan yang baik bagi iblis menggoda dia. Karena waktu dia sakit, dia kuat. Dia on fire, dia takut sama Tuhan, dia sungguh-sungguh mengeluh dan berkata, Tuhan sekali aku mati, aku tetap mengiringi kau. Mati nggak tuh iblis ngomong begitu? Kalau orang itu bilang begitu, iblis nggak bisa punya daya untuk menggoda dia karena imannya bilang sekali aku mati. Iblisnya mati kalau begitu. Tapi ada kalanya saudara, orang yang model begini dikasih berkat baru jatuh. Jatuh celak karena berkat. Atau dibalik. Kalau lagi diberkatin, dia nggak bisa digoda. Tapi kasih ujian, langsung ngelempes. Saudara, ini yang saya katakan bahwa mereka diutus tidak dengan kekuatannya sendiri. Tapi ada Allah yang menyertai. Ibaratnya begini, ini anak domba nih. Anak domba kan lucu ya, unyu-unyu ya, anak domba ya, kecil gitu ya. Ya anggaplah baru 3 bulan gitu ya, baru unyu-unyu gitu 3 bulan. Tapi di belakangnya ada serigala. Ada singa gitu kan, singa. Yesus kan diumpamakan seperti singa dari Yehuda begitu kan ya. Ada singa di belakangnya si domba yang menemani. Jadi bodyguardnya singanya, wow gitu. Serigalanya kaget, gua sih nggak takut sama tuh anak domba, unyu-unyu begitu ya. Begitu lihat belakangnya, backingannya, waduh nggak berani lah kita mau lawan bos. Itu mah ngeri kita. Nah, saya mau katakan itu ibarat kita dengan Tuhan. Yesus kalau kita mengenakan manusia baru, terus sendengkan terus hati kita, telinga kita sama Tuhan. Dia itu singa dari Yehuda yang akan menjadi batu karang buat kita, yang menyertai kita. Amin ya saudara. Nah karena itu saudara, manusia baru ini untuk pergi memberitakan kabar baik, menyatakan kuasa Tuhan. Tetapi jangan takut, Tuhan menyertai. Seperti singa dari Yehuda itu menyertai saudara dan saya.
Kita ini anak domba. Tetapi saudara, kalau kita terus bersandar sama Tuhan, tentunya kita akan tetap kuat. Tetapi kalau kita nggak bersandar sama Tuhan, kita bisa lemah. Nah, ayat ini tadi barusan kita baca. Mereka pulang dengan bahagia. Wah, Tuhan, setan-setan takut sama kita. Jagoan kita. Lupa. Kalau serigala tadi itu takutnya bukan sama kita yang domba kecil ini. Takutnya sama singa dari Yehuda. Amin ya. Tapi sudahlah, Yesus berkata, wah, puji Tuhan, tapi jangan berbahagia gara-gara itu. Berbahagialah karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Nah, gereja Tuhan, dengar ini ya. Jadi saudara yang diberikan kuasa, bisa melayani dan segalanya, itu semua dari Tuhan. Singa dari Yehuda itulah yang membuat kita punya karisma. Kita emang gak ada apa-apanya. Amin gak? Nah, karena itu sekarang saudara masih fokus dengan ayat yang barusan kita baca. Yesus berkata ayat selanjutnya, berbahagialah kamu karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Itu jauh lebih bahagia. Kenapa? Jangan sampai pelayanan yang hebat mati ditolak sama Tuhan. Terus menjadi manusia baru adalah manusia yang berkenan sampai akhir. Amin ya. Nah, catat ya. Ayat 21 ini sangat prinsip. Hari ini kita bahas ini. Wah, ini tadi barusan prolog ya. Ini baru mulai. Ayat 21, silakan Pak. Lukas 10 ayat 21 begini firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang baik, orang bijak, dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Haleluya. Mari perhatikan ayat ini ya. Ada banyak hal-hal yang rahasia belum dibukakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hari-hari ini, di era akhir zaman atau zaman akhir setelah Yesus datang dan bangkit dan naik ke surga, maka itu mulai dibukakan. Murid-murid itu pulang dengan gembira dan bersaksi bukan hanya kepada Yesus tapi kepada banyak orang, bagaimana orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang yang belum kenal Tuhan sekarang menerima Yesus dan diselamatkan. Yesus berkata begini, maka bergembiralah Yesus. Ayat 21, bergembiralah Yesus karena Roh Kudus, bergembira dalam Roh Kudus. Jadi itu kalau saya menggambarkan Yesus sampai lompat-lompat. Pernah saudara yang fans sama sepak bola tertentu, sama klub sepak bola tertentu sedang menang gol gitu ya saudara, sampai ada yang saya lihat di TV itu sampai lompat-lompat di tribun, wah gitu, histeris banget, kayak kira-kira kayak gitu tuh, histeris banget. Yesus wow, luar biasa gitu, dan dia bersyukur. Apa ini bersyukur? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, karena engkau menyembunyikannya pada orang bijak dan orang pandai. Di perjanjian lama, orang bijak, orang pandai banyak banget. Dan mereka ingin membuka rahasia yang sudah berabad-abad. Ingin tahu maksudnya apa rahasia berabad-abad ini. Yaitu tentang Allah diam di dalam manusia. Allah bergerak di dalam manusia. Allah menggunakan seluruh eksistensi manusia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Itu rahasia yang berabad-abad yang orang gak bisa nangkep. Selalu mengatakan Allah itu adalah benda ini. Di dalam benda ini ada Allah. Di pohon ini ada Allah. Di gunung ini ada Allah. Makanya Yesus berkata kepada perempuan Samaria yang ketemu di sumur Yakub, berkata, orang berkata di Yerusalem kita akan menyembah Tuhan, di gunung ini akan menyembah Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no. Saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Penyembah Bapa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan soal di gunung itu dan di Yerusalem. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu rahasia yang berabad-abad saudara. Yang gak bisa dicerna. Dikatakan apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Ayat 1 dikatakan, disembunyikan pada orang bijak dan orang pandai, tetapi dibukakan kepada orang kecil. Orang kecil saudara. Orang yang gak masuk hitungan saudara. Orang yang gak dipandang sebelah mata. Itulah yang berkenan kepada Allah yang sampai akhirnya dapat dipertahankan. Saudara, kata kecil ini menarik sekali saudara. Besok kita bahas ini ya. Karena paling tidak saya mengutip kata Tuhan Yesus menuju kepada Yohanes Pembaptis.
Dikatakan oleh Tuhan Yesus begini, semua orang yang lahir dari wanita, maksud dari perempuan, dari rahim seorang wanita, tidak ada yang lebih besar, lebih berkarisma dibanding Yohanes Pembaptis. Catat ya, kata-kata Tuhan Yesus ya. Tetapi di kerajaan Allah, yang terkecil di dalam kerajaan Allah, itu jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi ini yang saya katakan, tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, itu kerajaan Allah, maka kita ini menjadi pribadi yang berdampak. Bukan soal gede kecilnya, berdampak atau tidak. Murid, mari dengar ini, menjadi manusia baru adalah manusia yang mau dipakai sepenuhnya oleh kuasa ilahi. Karena itu, pagi ini biarlah saya ajak kita berdoa, meminta biarlah kuasa Tuhan, pewahyuan Tuhan dibukakan, dan kita mau praktekin segala yang barusan kita baca. Wow, kau dan saya menjadi kesaksian dalam sebuah transformasi kuasa. Bahkan di Oktober ke depan ini, saudara, kita akan deklarasikan, kita akan dipakai Tuhan bukan hanya dalam pelayanan-pelayanan holistik seperti biasa, tetapi kita akan masuk dalam pelayanan-pelayanan yang supranatural. Saya nggak tahu seberapa besar bagaimana caranya, itu urusan Tuhan, tapi saya mau deklarasikan itu supaya saudara siap. Engkau diutus, 70 murid, engkau diutus. Engkau seperti domba di tengah serigala, tapi jangan takut. Singa dari Yehuda, yaitu Tuhan Yesus menyertaiku. Dan engkau akan pulang dengan kemenangan. Tapi catat, yang terpenting bukan soal menangnya. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan sampai akhir. Karena itu bertahanlah dan tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, hamba bersyukur buat setiap kami yang sudah hadir dan bertahan sampai akhir. Menjadi manusia baru adalah impian Bapa di surga, supaya kami dapat melakukan karya Kristus di dunia ini. Sekarang di tangan yang terangkat, di hati yang terbuka, aku berdoa biar urapan Roh Kudus turun atas kami semua, dan kami menangkap pesan-Mu untuk kami dipersiapkan menjadi manusia baru dan siap diutus untuk memberitakan kabar baik. Dan kami tahu bukan kekuatan kami yang membuat kami menang, tapi Singa dari Yehuda, Lion of Judah, yaitu Yesus Kristus, itulah pahlawan yang membawa kemenangan. Bapak berdoa sekali lagi, biarlah nanti malam doa kami bersama untuk membackup pemimpin kami dalam pelayanan hamba-Hambamu di tanah perjanjian. Biar Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Bapak, serahkan dalam tangan-Mu seluruh gereja-Mu sampai berjumpa dalam pertemuan sepekan besoknya Tuhan. Terima kasih banyak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama katakan amin. Sampai berjumpa besok dalam pertemuan tuntunan sepekan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.